Selamat siang Ibu Anita dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik laporan keuangan sektor publik. Izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Servintus Hendrawan Putralis, Agatha Mutiara Gabriela, Maximilianus Bobat, Saskia Anggita. Pertama, pengertian. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Alasan perlu dibuat laporan keuangan dapat dilihat dari sisi manajemen perusahaan, yaitu laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, sedangkan dari sisi pemakai internal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk ambilan keputusan. B. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Pertama, kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan evaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. 3. Perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Saskia. Baik, yang keempat, kelangsungan organisasi, viability. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat, public relationship, relation. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Yang keenam, fakta dan gambaran, short of frame dan figures. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Selanjutnya, sumber daya finansial jangka pendek. Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Sumber keuangan jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dengan segera. Jika sumber finansial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan finansial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan pinjaman. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang memiliki suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Selanjutnya, ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya. Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan.
Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, letter of intent, memorandum of understanding, dan sebagainya. Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengidentifikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah. Sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengidentifikasikan alokasi sumber daya yang disetujui untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sektor publik melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi finansial sangat diperlukan agar publik dapat mengevaluasikan anggaran yang diajukan pemerintah. Dalam membuat anggaran akuntansi, dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aci. Yang berikutnya, kinerja manajerial dan organisasional. Laba merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi unit pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur kinerja yang standar di sektor publik. Akuntansi sektor publik berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sektor publik yang memadai. Ukuran kinerja sektor publik dapat berupa biaya program, efisiensi, dan efektivitas program, dan akuntan sektor publik bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program. Next. Tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuat keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis, serta kemampuannya untuk melanjutkan pemberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang manfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas dan likuiditas organisasi. Yang berikut, pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Drebin et al. 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembayar pajak atau taxpayers. Yang kedua, pemberi dana bantuan atau grantors. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa atau fee paying service recipients. Yang kelima, karyawan atau pegawai. Yang keenam, pemasok atau vendor. Yang ketujuh, dewan legislatif. Yang ke-8, manajemen. Yang ke-9, pemilih atau voters. Yang ke-10, badan pengawas atau oversight bodies. Yang berikut, Anthony et al. Tahun 1999 mengklasifikasikan pemakaian laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu lembaga pemerintah atau governing bodies, yang kedua investor dan kreditur,
Yang ketiga, pemberi sumber daya. Yang berikutnya, hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk diberi informasi atau right to be informed, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan politik. Yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya atau right to be heard and to be listened to. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan pengguna dan yang telah diberikan. Yang ketiga, kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko likuiditas dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang biasa atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Hendra. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materinya berkaitan dengan perbedaan laporan keuangan secara sektor publik dengan sektor swasta. Pada laporan keuangan pemerintah, faktor finansial dan politik lebih ditekankan, sedang pada laporan keuangan sektor swasta hanya ditekankan fokus pada finansial. Yang kedua, pada laporan keuangan pemerintah, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, sebagaimana besar kinerja diukur secara finansial. Pada laporan keuangan pemerintah, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, pertanggungjawaban hanya kepada pemegang saham dan kreditur. Pada laporan keuangan pemerintah berfokus pada bagian organisasi, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Pada laporan keuangan pemerintah melihat ke masa depan secara detail, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Pada laporan keuangan pemerintah, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, aturan pelaporan keuangan ditentukan oleh undang-undang dan standar akuntansi. Yang berikutnya, luas pengungkapan atau discourse yang diperlukan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang berikutnya, ikhtisar. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Baik, Ibu Anita dan teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia.